sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Tuh, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang bisa merusak dari amal ibadah yang kita lakukan. Ya, jadi ayo kita lihat Bapak Ibu, apa saja yang 6 hal ini. Pertama, oleh Nabi mengatakan al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka mencari, mengorek, menceritakan, membeberkan aib dan kekurangan orang lain. Nih, kan sering nih kita lihat di bulan puasa, niatnya ke kedai beli bukaan, beli cendol, beli es kelapa muda, jumpa sama kawan, sampai di situ sudah mulai ngomongin orang, dan saya itu pernah yang paling celaka. Saya pernah ceramah demikian, Bapak Ibu, hindari ngomongin orang. Jangan kita suka ngomongin orang, karena kalau kita suka ngomongin orang, amal ibadah kita akan hangus. Begitu saya ceramah berapi-api, Bapak Ibu, pengajian bubar keluar. Dalam perjalanan saya mendengarkan cerita beberapa jamaah sudah ngomongin orang, padahal barusan saya ceramah. Dan yang diomongin itu bukan warga sekitar, bukan orang-orang yang ada di sekitar situ, tapi yang diomongin itu adalah ustadz yang ceramah tadi. Itu saya bilang double dosanya itu kan. Kadang-kadang kita ini keterlaluan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, betapa banyak orang ini Bapak Ibu yang celaka, yang kedudukannya hina karena tidak pandai menjaga lisan. Maka saya selalu ingat pepatah orang Arab, salamatul insan bi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada pada lisannya. Kalau dia pandai menjaga lisan, insya Allah dia akan mulia. Tapi jika dia tidak pandai menjaga lisan, maka kedudukannya pun akan hina. Jaga lisan, jangan sempat kita ngomongin kekurangan orang, sebab kekurangan pada diri kita saja itu masih banyak dan perlu harus kita koreksi diri. Kan kadang-kadang kita lebih sering semut di seberang lautan kita lihat, sedangkan gajah di pelupuk mata kita abaikan. Artinya apa? Kesalahan orang yang kecil selalu diungkit-ungkit, sedangkan kesalahan kita yang banyak itu kita lupakan. Betul Bu? Kadang-kadang saya heran, apalagi ibu-ibu nih Pak, ibu-ibu nih Pak, kalau sudah mulai ngomongin orang, saya herannya itu bisa mereka ngomongin orang tidak bersuara tapi sama-sama paham. Ngomongin orang tidak bersuara tapi sama-sama paham. Contoh kata si A sama si B. Bu, ya. Datang ibunya yang satu, tidak bersuara tapi mereka sama-sama paham. Memang hebat ibu-ibu ini. Ada panca indera ketujuhnya saya lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarkan suka ngomongin orang, sebab kata Rasul kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang dikatakan dengan orang-orang yang bangkrut itu? Rasul di sini ingin memberitahu kepada para sahabat. Lalu para sahabat mengatakan, Rasul, ya, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang jatuh dari pangkat dan jabatannya. Tidak. Orang yang bangkrut itu adalah mereka yang jatuh miskin. Tidak. Lalu kata Rasul, ketahuilah, yang dikatakan dengan yang bangkrut itu saat di dunia dia beramal ibadah, dia salat, dia puasa, dia baca Quran, dia haji dan umrah. Tapi saat
Sisi yang lain, dia juga ngomongin orang. Pada saat di akhirat nanti, dia datang menghadap Allah. Ya Allah, mana pahala puasa saya? Mana pahala sholat saya? Mana pahala sedekah saya? Mana pahala haji saya? Pada saat itu pahalanya habis, dibagi-bagikan kepada orang yang dia omongin sepanjang hidup di dunia. Itulah orang yang paling bangkrut, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hindari. Apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan, latihan menahan lisan, ya Bu. Latihan menjaga lisan dari berucap yang tentang kekurangan orang lain. Latihan dia. Gak usah deh kita buka aib dan kekurangan orang lain. Ayo kita koreksi kepada diri kita masing-masing. Yang kedua, yang mampu merusak amal ibadah kita nanti adalah qaswatul qalbi, keras hati. Keras hati di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah tidak mau menerima yang namanya nasihat dan kebaikan, sehingga merasa paling hebat kepada dirinya, merasa paling lebih dari yang lain, sehingga dia menganggap enteng kepada sesama kita. Pada akhirnya segala nasihat yang ada dia abaikan, dia tidak mau menerimanya. Maka ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Selalu saya menyampaikan soal kebaikan, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi ambil apa yang ia sampaikan. Ini kan kadang-kadang kita mentang-mentang orang yang ngomong itu lebih muda, lalu nasihat ditolak. Hati-hati. Mentang-mentang yang menyampaikan kebaikan itu adalah orang yang ekonominya jauh di bawah dia, lalu diabaikan. Unzur ila maqala wa la tanzur ila man qala. Kata Arab. Ambil apa yang ia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Karena kalau kita lihat siapa yang mengatakan, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah berubah. Ya Pak? Sampai kapanpun kita tidak akan pernah berubah. Nih, Bu, nih, Bu, malam ini Bu, ambil apa yang saya sampaikan, jangan lihat saya ini siapa yang menyampaikan ini. Karena kalau ibu terlalu fokus kepada saya pastikan nanti malam ibu tidak bisa tidur. Makanya itu ada pantun anak-anak, mak lampir naik sepeda jatuh ke sumur. Ibu-ibu jangan pandang saya lama-lama, nanti malam gak bisa tidur. Artinya apa? Ya, jangan pandang siapa saya, tapi ambil terhadap apa yang saya sampaikan. Karena kalau kita terfokus dengan saya, maka ini saya pastikan kita tidak akan pernah mau berubah. Tapi ambil apa yang saya sampaikan, amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan selamat dari kehidupan dunia sampai nanti di akhirat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang mesti kita hindarkan adalah hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Ini saya memakai kalimat terlalu. Ya, saya memakai kalimat terlalu. Karena mencintai dunia dan isinya itu boleh-boleh saja. Cinta kepada anak dan istri boleh. Cinta kepada perhiasan boleh. Cinta kepada pangkat dan jabatan monggo. Cinta kepada kendaraan yang mewah enggak masalah. Tapi pastikan jangan sempat kita terlalu cinta. Karena kalau kita terlalu dalam mencintai segala sesuatu, dia akan berakar di hati dan kita pun tidak akan mau untuk kehilangan. Makanya cinta dalam mencintai segala sesuatu biasa-biasa saja Pak, sekedarnya saja. Dalam ilmu tasawuf, cinta alam dan isinya itu seperlunya saja. Tapi cinta Allah dan Rasulnya itu harus sepenuhnya. Ini kadang-kadang kita terbalik, mencintai Allah itu seperlunya, cinta alam dan isinya itu sepenuhnya. Hanya kadang-kadang ada masalah datang sama Allah, ya lagi bahagia lupa sama Allah.
Itu yang sering kita lihat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita dalam mencintai segala sesuatu biasa-biasa saja, Pak. Karena apabila kita mencintai segala sesuatu itu berlebihan, maka akan merusak kualitas ibadah kita. Merusak kualitas ibadah kita. Contoh. Nih, misalnya ibu sholat. Begitu ibu sholat, karena tadi terlalu mencintai perhiasan. Pasti dalam sholat, apalagi ibu punya perhiasan emas 8 kilo. Apalagi emasnya itu baru dilap-lap gitu kan, baru disimpan. Pasti waktu sholat, begitu sholat asar kata Allahu Akbar, saya pastikan pikiran kita itu pasti ada keperhiasan tadi. Kenapa? Karena terlalu mencintai. Sehingga dari ibadah pun dia datang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan, ya, silakan mencintai segala sesuatu, tapi jangan keterlaluan. Biasa-biasa saja. Dan harus kita sadari, apa yang kita miliki itu adalah bersifat sementara, bukan abadi untuk selama-lamanya. Bersifat sementara, bukan abadi untuk selama-lamanya. Apa sih yang abadi? Tidak ada. Semuanya akan berakhir. Bahkan kita sendiri juga akan berakhir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, makanya, ya, hidup yang paling tenang itu hidup yang paling tenang itu adalah hidupnya tukang parkir. Ibu-ibu tahu tukang parkir, Bu? Tukang parkir itu meskipun motor dan mobilnya banyak, nggak pernah sombong. Nanti setelah motor dan habis satu persatu, dia nggak sedih, dia nggak menangis. Kenapa? Nih prinsip tukang parkir, Pak. Karena tukang parkir itu tidak pernah merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Jadi kita pun demikian. Kalau kita merasa dititipi, bukan merasa memiliki, maka kita tidak akan pernah menangis saat kita kehilangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah illatul haya, sedikitnya rasa malu. Ini juga dapat menghancurkan dari amal ibadah kita. Karena al-haya nisful iman, malu itu setengah daripada keimanan. Sekarang ini urat malu manusia itu sudah pada hilang. Kadang-kadang kita yang perempuan, sudah dikatakan seluruh anggota tubuh itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kadang-kadang kita keluar rumah, sepantasnya pakaian itu pantas dipakai di kamar mandi, hari ini dipakai ke pasar. Itu yang kita saksikan. Enggak ada rasa malu, baik malu kepada Allah maupun malu antar sesama kita, hilang. Kadang-kadang lagi kita lihat tingkah-tingkah para pejabat kita, dia korupsi nggak malu, ya Bu. Korupsi nggak malu. Bahkan terakhir ini ada juga isu-isu saya dengar, dia mau 3 periode, nggak malu juga. 3 periode nggak malu. 3 periode nggak malu. Memang begitulah akhir zaman ini, hilang urat malu manusia ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ya, melalui ini saya menyampaikan kepada kita semua, harus memiliki rasa malu. Baik malu kepada Allah, untuk senantiasa kita malu kalau meninggalkan apa yang diperintahkannya, malu senantiasa mengerjakan apa yang dilarangnya. Kalau kita memiliki rasa malu itu, insya Allah kita akan selamat di dalam kehidupannya. Dan yang kelima Bapak Ibu adalah tulul amal.
terlalu banyak angan-angan. Ini kan budaya kita, apalagi di akhir-akhir ini suka berangan-angan dan berandai-andai, bercita-cita mendapatkan burung yang terbang tinggi, sedangkan kuda yang ada di tangan cepat-cepat dilepaskan. Artinya apa? Berangan-angan mencari kehidupan yang lebih baik, tapi waktu yang sekarang itu diabaikan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk berangan-angan supaya mendapatkan kehidupan yang mapan, supaya mendapatkan harta yang banyak, supaya mendapatkan penghasilan yang banyak, tetapi mengabaikan untuk beramal ibadah atas waktu yang Allah berikan sekarang ini. Ini nanti tipe kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya saya tadi menyampaikan, manusia yang paling beruntung Bapak Ibu, manusia yang paling baik adalah khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Manusia terbaik, manusia yang paling mulia adalah mereka yang ketika diberikan kesempatan hidup di dunia, amal ibadahnya digunakan untuk beramal ibadah. Ya, hidupnya, umurnya itu digunakan untuk menegakkan ibadah kepada